Oke, sekarang kita akan sedikit membahas tentang sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah atau disebut juga dengan sistem sirkulasi, dia berkaitan erat dengan yang namanya transportasi. Nah, sistem sirkulasi ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah komponen darah. Yang kedua adalah organ pada sistem sirkulasi. Nah, organ sirkulasi ini mencakup jantung dan pembuluh darah. Sistem sirkulasi ini memiliki beberapa fungsi penting bagi kehidupan. Nah, salah satunya adalah sebagai sebagai transportasi oksigen, CO2, dan sari makanan. Kemudian, dia juga berperan dalam proses regulasi. Regulasi apa saja? Regulasi sendiri itu adalah pengaturan yang diatur di dalam sirkulasi. Itu pertama, transportasi hormon, kemudian suhu, dan juga pH atau keasaman, atau kita sebut juga sebagai buffer. Yang ketiga, dia berfungsi sebagai pertahanan tubuh dari kuman-kuman penyakit atau dari patogen. Yang keempat, dia berfungsi dalam proses pembekuan darah atau penyembuhan luka. Nah, untuk lebih lanjutnya atau untuk lebih detailnya, mari kita membahas pertama tentang komponen-komponen darah. Komponen darah yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah atau juga disebut dengan cairan darah. Nah, darah itu diisi 55% oleh plasma darah. Dan plasma darah ini dia mengandung protein dan juga air. Nah, plasma darah memiliki fungsi sebagai transportasi sari makanan. Dia juga merupakan tempat terdapatnya limfosit B. Jadi dia memiliki serum yang berisi antibodi, limfosit, sel darah, dan juga sel-sel darah. Nah, sel darah sendiri itu terbagi menjadi 3. Eritrosit, leukosit, dan yang terakhir adalah trombosit. Yang akan kita bahas pertama adalah eritrosit, atau kita kenal dengan sebutan sel darah merah. Nah, eritrosit itu terdiri berjumlah sebanyak 5-6 juta per milimeter darah. Ya, jadi kandungan eritrosit ini adalah kandungan darah yang paling banyak. Kenapa paling banyak? Karena dia berfungsi sebagai alat transportasi gas yang berupa oksigen atau CO2. Kenapa bisa? Karena eritrosit itu mengandung Hb atau hemoglobin, di mana di dalam hemoglobin ini terdapat Fe yang dapat berikatan dengan gas, terutama gas oksigen. Nah, bentuk dari eritrosit sendiri adalah bikonkav, tanpa nukleus atau tanpa inti. Nah, yang namanya eritrosit itu dibentuk
oleh sumsum tulang dan dirombak oleh siapa kira-kira? Dirombak oleh hati, juga oleh limpa. Nah, selanjutnya adalah leukosit atau disebut juga dengan sel darah putih. Nah, sel darah putih ini dia berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh. Kenapa dia bisa berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh? Ini terkait dengan sifat yang dimiliki oleh leukosit, yaitu sifatnya fagosit atau dapat memakan benda-benda asing dan juga melawan infeksi. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu diapedesis atau dapat menembus dinding pembuluh darah, sehingga yang namanya leukosit ini sangat efektif dalam proses menghancurkan infeksi atau patogen. Nah, leukosit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulositnya ada neutrofil, eosinofil, dan basofil, sedangkan agranulositnya monosit dan limfosit. Yang ke jumlah yang dimiliki oleh leukosit dalam tubuh kita itu kisaran 4.800 sampai dengan 10.800 per milimeter kubik darah. Sel darah yang ketiga yaitu adalah trombosit atau keping darah. Keping darah dalam tubuh kita itu berjumlah sekitar 150.000 sampai dengan 400.000 per milimeter darah dan berfungsi dalam hal pembekuan betul. Oke, jadi sedikit saya ulang bahwa yang namanya sel darah atau komponen darah itu terdiri dari plasma dan sel darah. Sel darah ada 3, leukosit, sel darah putih, trombosit, keping darah, dan eritrosit, sel darah merah.